dibahas Pak tadi Pak? Pertemuan tadi Pak. Kita bahas Rahasia dong Pak. umum aja. Kayaknya seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Dan juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita, tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alatnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa gitu, hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah, dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, dia pulang untuk terima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga paham, dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya, yang itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak, bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta
tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini apa juga membahas tentang PSI Pak? Pak di dalam tadi dijamu sama Terima kasih ya. tentang PSI Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Saya harus ganti. Ya, oke, terima kasih. Ya, yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo, beliau cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EUSEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EUSEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Sangat bagus. Kemudian yang kedua juga, ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, ini kebijakan yang baik dalam negosiasi ini, Pak. Terlihat kebijakan yang baik sampai ada ketawa-ketawa, Pak. Ketawain apa? Nggak sama, Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana, Pak? Ini sekali lagi, situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, ini kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki competitiveness yang baik. Dan saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Ada makan bersama nggak tadi? Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Nyun sewu, Pak. Pak, ini masuk PSI, Pak. Hah? Sudah jadi? PSI nggak Pak? Hah? Bapak sudah kader PSI. Kemarin bilang sebut dukung penuh, Punya KTA nggak? Penuh. kerja keras. Tanyakan aja ke PSI. Tapi kalau diminta kan masuk, Pak. Kalau diminta kan masuk, Pak. Diminta tanyakan ke PSI. Bekerja keras untuk PSI itu gimana Pak artinya? Dukungan, bentuk dukungannya apa Pak? Dukungan. Katanya bekerja keras untuk PSI, bentuk dukungannya seperti apa? Ya, pendukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung.
artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Kalau menjadi dewan pembina, Pak, menjadi dewan pembina, kalau menjadi dewan pembina, apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Pak, kalau diminta partai lain untuk bekerja juga gimana, Pak? Kalau diminta bekerja oleh partai lain juga, Pak? Wah, ya saya bekerja aja semua kalau minta saya bekerja. Sudah diminta Mas Kaisang belum, Pak? Gimana? Untuk dari dewan pembina ke PSI. Belum. Tawaran menjadi dewan pembina dari Mas Kaisang? Tanyakan ke PSI. Pak, kemarin kan Pak Andi bilang Pak Jokowi bisa di depan dan di belakang. Posisinya Pak Jokowi sekarang di mana, Pak? Apa? Bisa memantau di depan dan di belakang. Posisinya Pak Jokowi sekarang Apa? Saat dimintai menjadi kader ataupun dewan. Heeh. Posisinya Pak Andi bilangnya Pak Jokowi di depan dan bisa di belakang. Itu gimana, Pak? Di depan bisa, di belakang Di atas bisa, bawah bisa. di tengah juga bisa. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden ke-8 Republik Indonesia mendatangi rumah Bapak Jokowi Dodo dan sebagai mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan dari kedatangannya untuk menuju rumah Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Prabowo juga sekaligus ikut di acara Partai PSI untuk merayakan sebuah pemilihan partai yang dimenangkan oleh Kaisang, anak Bapak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo. Dan tadi Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi telah memberikan keterangan di media dan wartawan terkait hal dan tujuannya untuk bertamu ke rumah Bapak Presiden Jokowi dengan sekian lama tidak pernah berjumpa dan ketemu lagi. Dan tentunya tadi kawan-kawan sudah menyaksikan bagaimana percakapan dan obrolan yang telah disampaikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi. Ya, kawan-kawan dapat menilai di situ tentang apa pembahasannya mereka. Dan tentunya dengan ini kawan-kawan kita melihat isu-isu yang lagi beredar di masyarakat, Bapak Presiden Jokowi Dodo atau mantan Presiden yang terkait masalah ijazah palsunya, dan ditambah juga dengan masalah terkait merayakan 17 Agustus bukan di IKN, sedangkan tahun lalu di IKN yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sekarang informasi yang lagi beredar bahwasanya IKN tetap dilaksanakan di Jakarta. Dan dengan isu tersebut banyak yang berkaitan dengan bahwasannya hubungan Bapak Presiden Jokowi dan Prabowo sangat tidak baik-baik saja, dan banyak politik-politik yang mengatakan sedemikian. Tetapi dengan tadi Bapak Prabowo Subianto membuktikan bahwa isu itu tidak benar dan terus selalu mendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus maju dan terus bersama untuk membangun bangsa negara Indonesia ini. Dan tentunya dari hal terkait tadi kawan-kawan, bagaimana pendapat kawan-kawannya, berikan di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama.